saya ini dulu ya, Mi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau latafahtana alaihim latafatana lafata lafatahna alaihim barakatim minas sama wal ardi walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum bayatau wahum naimun. Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhau wa hum yal'abun. Afa aminu makrullah fala ya'manu makrullahi illal qaumul khasirun. Awalam yahdilil lazina yarisunal ardo mimba di ahliha allau nasya'u mimba di ahliha allau nasya'u asobnahum bidzunubihim wa natba'u ala qulubihim fahum la yasma'un. Tilkal qura naqussu alaika min ambaiha walaqad ja'athum rusuluhum bil bayyinat fama kanu liyu'minu bima kazzabu min qabl kadzalika yatba'ullahu ala qulubil kafirin wa ma wajadna li aktsarihim min ahdi wa wajadna aktsarahum lafasiqin. Tsumma ba'asna min ba'dihim Musa biayatina ila fir'auna wa mala'ihi fazolamu biha Fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin. Wa qala Musa ya Fir'aunu inni rasulun mir rabbil alamin. Aku berlindung
dari godaan setan yang tertutup. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai apa yang telah mereka kerjakan. Maka apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang malam hari ketika mereka sedang tidur? Atau apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang pada pagi hari ketika mereka sedang bermain? Atau apakah mereka merasa aman dari siksa Allah yang tidak terduga-duga? Tidak ada yang merasa aman dari siksa Allah selain orang-orang yang rugi. Atau apakah belum jelas bagi orang-orang yang mewarisi suatu negeri setelah lenyap penduduknya, bahwa kalau kami menghendaki pasti kami siksa mereka karena dengan dosa-dosanya, dan kami mengunci hati mereka sehingga mereka tidak dapat mendengar pelajaran. Itulah negeri-negeri yang telah kami binasakan itu. Kami ceritakan sebagian kisahnya kepadamu. Rasul-rasul mereka benar-benar telah datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Tetapi mereka tidak beriman juga kepada apa yang telah mereka dustakan sebelumnya. Demikianlah Allah mengunci hati orang-orang kafir. Dan kami tidak mendapati kebanyakan mereka memenuhi janji. Sebaliknya, yang kami dapati kebanyakan mereka adalah orang-orang yang benar-benar fasik. Setelah mereka kemudian kami utus Musa dengan membawa bukti-bukti kami kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya. Lalu mereka mengingkari bukti-bukti itu. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan Musa berkata, "Wahai Firaun, sungguh aku adalah seorang utusan dari Tuhan seluruh alam." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Acara selanjutnya ini penjelasan dari tilawah tadi oleh Umi Ulfa. Silakan Umi. Baik, terima kasih Bu Titin. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ya. Sedikit penjelasan tentang surat Al-A'raf ayat 96 sampai dengan 104. Dari ayat 96 sampai dengan 102 itu adalah masih sambungannya tentang kisah Nabi Syuaib alaihi salam. Nabi Syuaib alaihi salam kaumnya bernama kaum apa, Bu? Masih ingat? Lupa Umi. Kaumnya adalah kaum Madian, ya. Nabi Syuaib itu dikenal kaumnya dengan kaum Madian. Kita sudah menceritakan gitu bagaimana penolakan kaumnya Nabi Syuaib gitu ya. Di sini Allah memperingatkan gitu ya tentang bahwa siksaan itu apakah datang di malam hari ketika tidur, apakah di pagi hari atau tidak terduga-duga ya. Kebanyakannya ya memang kita kan tidak tahu ya namanya bencana, namanya musibah gitu ya, namanya azab gitu, peringatan, kematian kan kita tidak tahu ya Bu waktunya gitu. Yang perlu kita ikhtiarkan adalah bagaimana kita tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala ya seperti itu. Jadi di sini sedikit kalau kemarin kita sudah menerangkan apa penolakan-penolakan tentang kaum Madian yaitu kaumnya Nabi Syuaib ini sedikit menjelaskan tentang azab yang membinasakan kaum Madian itu yang pertama adalah udara panas ya Bu ya, udara panas ekstrim. Itu hawa panas yang sangat menyengat selama berhari-hari hingga membuat tenggorokan itu mengering gitu ya. Itu di antara salah satu azabnya. Sebagaimana kalau di sini kalau gempa nih Bu, kalau tanda-tanda waktu dulu 2018 itu
panasnya itu panas yang sangat panas gitu ya, termasuk panasnya panas ekstrim ya. Setelah itu baru kejadian eh, gempa yang keras ya. Di antaranya itu menandakan apa, alam yang memang lagi ada tanda-tanda ini ya Bu ya, tanda-tanda yang akan ada musibah yang lebih besar gitu. Di sini juga kaumnya Nabi Syuaib, yaitu kaum Madian, yaitu azab yang pertama adalah udara panas ekstrem. Yang kedua adalah awan hitam dan api. Awan hitam dan api. Jadi saat mereka berkumpul di bawah naungan awan, ya, awan hitam untuk mencari kesejukan karena kan ekstrimnya Bu ya, panas sekali ya. Awan tersebut menurunkan hujan petir dan kobaran api. Ya, nauzubillah min dzalik. Ya, seperti itu. Kemudian gempa dan suara menggelegar. Jadi selain tadi udara panas ekstrem, kemudian ada juga awan hitamnya dan api. Kita membayangkan ya, kalau panas berarti kan ini ya Bu ya, panas itu artinya kan pasti cerah gitu ya Bu ya. Tapi kalau di sini panas, tapi ada awan hitamnya gitu ya. Artinya teduh ya, seperti teduh tapi suasana panas gitu ya. Kemudian ketika ketika turun hujan gitu ya, petir dan kobaran api. Kemudian tambah lagi dengan gempa dan suara menggelegar. Bumi berguncang dahsyat diiringi suara pekikan keras dari langit. Ya, as-sohah gitu ya. Nah, pekikan dari langit disebut dengan as-sohah yang menghancurkan rumah-rumah mereka. Jadi itu siksaan, azab gitu yang diberikan kepada kaum Madian ya, karena mereka sendiri yang meminta ya untuk azab itu didatangkan. Kemudian di ayat 103 sampai dengan 104 itu adalah sudah kisah baru ya Bu ya, kisah Nabi Musa alaihi salam dengan Raja Fir'aun dan kaumnya, yaitu kalau tadi Syuaib itu kaumnya kaum Madian, tapi kalau Nabi Musa itu kaumnya itu Bani Israel dan rajanya itu adalah Raja Fir'aun ya. Jadi di sini setelah mereka kemudian kami utus Musa dengan membawa bukti-bukti kami kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya, lalu mereka mengingkari bukti-bukti itu. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan Musa berkata, wahai Fir'aun, sungguh aku adalah seorang utusan dari Tuhan seluruh alam. Tadi Nabi Musa, Nabi yang diutus kepada Bani Israel yang rajanya adalah Raja Fir'aun yang terkenal dengan bengisnya. Bahkan Raja Fir'aun menganggap bahwa dirinya adalah Tuhan. Insya Allah kisahnya akan dilanjutkan di halaman berikut. Baik, mungkin itu penjelasan sedikit dari eh, al, surat Al-A'raf ayat 96 sampai dengan 104. Silakan kembalikan ke Bu Titin. Terima kasih Umi. Acara selanjutnya marilah kita dengarkan kultum yang akan dibawakan oleh Ibu Suci. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Bu Titin. Assalamualaikum Umi dan Mbak-mbak semua. Waalaikumsalam. Ya, pada malam ini hari ini saya akan membawakan kultum tentang ikhlas. Maaf ya Umi sambil dadakan ini tadi. Ya, Alhamdulillahirobbil alamin. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua. Selawat serta salam mari kita sanjungkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan malam hari ini saya akan membawakan kultum tentang ikhlas, di mana ikhlas merupakan sebuah kata yang terdiri dari 6 huruf. Meskipun sedikit, namun makna dari kata ikhlas itu mendalam dan sangat sulit untuk kita laksanakan sehari-hari. Maksudnya kadang kita gampang ya Umi mengucapkan ikhlas, tapi masih ada ganjalan di hati. Ikhlas dapat kita artikan sebagai suatu sikap dalam menerima keadaan tanpa mengeluh atau
berbuat baik tanpa mengharapkan imbalan atau pujian dari orang lain. Sebagai manusia biasa, mungkin kita pernah mempunyai perasaan ingin dipuji ketika kita berbuat baik. Yang mana jika dilihat dari perspektif Islam, perasaan yang demikian itu dapat dikategorikan ke dalam perbuatan ria. Yang mana jika ria itu hanya membuat amalan kita akan sia-sia saja. Alangkah baiknya jika kita dipuji karena perbuatan kita, sebaiknya kita ucapkan Alhamdulillah, yang artinya segala puji hanya milik Allah semata. Sabar dan ikhlas dapat kita miliki ketika kita mampu menahan hawa nafsu. Demikian Umi sedikit kultum dari saya tentang ikhlas. Semoga kita semua termasuk orang-orang di dalamnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Bu Titin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya marilah kita dengarkan pelajaran hari ini yang akan disampaikan oleh Umi Ulfa tentang tazkiyatun nafs ya Mi ya. Waktu dan tempat saya persilakan Umi. Terima kasih Bu Titin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده الحمد لله رب العالمين. Segala puji syukur kehadirat ilahi Rabbi yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita kembali di agenda pekanannya, insya Allah diridai, dirahmati, serta dinaungi para malaikat. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai kedua hasanah kita. Semoga kita senantiasa menjadi umatnya yang selalu berusaha mengikuti sunnah beliau sehingga kita menjadi umat yang layak mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak, insya Allah. Baik, sehat-sehat semua ibu-ibu. Alhamdulillah. Ibu Mama, Ibu Eko, Bu Rini, Bu Suci, Bu Ita, Bu Esti izin. Bu Rina gimana, sehat Bu Rina? Bu Rina, Bu Endang memang lagi ini kayaknya lagi Allah masih uji dengan ini kurang sehat. Kalau kalau Bu Rina bagaimana? Ada yang suka silaturahim ke rumah Bu Rina? Belum ada ya? Baik, insya Allah semoga Bu Rina dan Bu Endang semuanya tetap sehat. Semoga bisa sama-sama bergabung kembali di halakoh pekan ini. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah sedikit itu tazkiyatun nafs untuk pekan ini materinya adalah yang berhubungan dengan bulan Muharram, ya, bulan Muharram. Yang ibu ketahui dari bulan Muharram itu apa, Bu? Yang ibu ketahui tentang bulan Muharram itu apa? Bulan pertama di bulan Islam, ya Bu ya. Namanya Muharram. Tapi biasa juga dikenal dengan Syuro. Ya. Kalau di Jawa itu apa namanya? Syuro ya Bu ya. Ininya terkenalnya. Di bulan Muharram itu merupakan salah satu bulan yang paling dimuliakan dalam Islam. Jadi salah satunya Bu ya. Jadi menjadi bulan pertama dalam kalender Hijrah. Muharram juga termasuk salah satu dari 4 bulan. Termasuk salah satu dari 4 bulan haram. Yang pertama tadi merupakan salah satu bulan yang paling dimuliakan. Kemudian yang kedua merupakan salah satu bulan haram. Yaitu yang memiliki keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian datangnya bulan Muharram juga menjadi momen ya dinantikan umat Islam karena
Tapi yang lebih meriah itu lebih ke tahun Masehinya ya Bu ya, awal tahun Masehi gitu ya. Orang biasanya pergi kemana untuk merayakan gitu ya. Alangkah baiknya kalau kita selaku umat Islam gitu ya, datang bulan Muharram itu menjadi momen yang dinantikan umat Islam untuk memperbanyak ibadah ya, dan melakukan evaluasi atau refleksi diri gitu, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu dipertahankan gitu ya di tahun-tahun sebelumnya, apa yang perlu diperbaiki untuk tahun berikutnya, sehingga kita bisa mengamalkan gitu hari besok gitu ya lebih baik daripada hari-hari sebelumnya gitu ya. Ya, kemudian ada juga gitu ya amalan-amalan sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan di bulan Muharram. Apa sih apa namanya bulan apa saja yang disebut dengan bulan bulan haram gitu ya. Jadi salah satu keutamaan bulan haram itu adalah sebagai bulan statusnya sebagai bulan haram, selain Muharram itu ada bulan-bulan yang lainnya. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa terdapat 4 bulan ya Bu ya, 4 bulan hurum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adalah Zulqa'dah, ya, kemudian Zulhijjah, Zulhijjah, kemudian Muharram dengan Rajab, Ramadan, ya Rajab, Rajab. bukan Ramadan tapi Rajab. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dengan Rajab. Jadi pula pada bulan-bulan tersebut umat Islam ya dianjurkan untuk lebih berhati-hati dan lebih memperbanyak ibadah dalam berhati-hatinya dalam menjaga diri ketika kita berbuat maksiat ya, serta memperbanyak amal soleh. Para ulama itu menjelaskan bahwa pahala kebaikan pada bulan haram ya Bu ya memiliki keutamaan yang besar ya. Kemudian sementara dosa juga menjadi lebih berat akibatnya. Karena kan eh, Muharram ini termasuk bulan hurum gitu ya eh, yang diharamkan ketika kita berbuat maksiat gitu ya. Sebenarnya bulan-bulan apapun kita tidak boleh. Tapi untuk dosanya lebih besar lagi gitu ya, lebih besar lagi. Karena itu Muharram menjadi waktu yang tepat untuk meningkatkan kualitas diri. Makanya dianjurkan untuk kita merefleksi diri, kemudian memperbaiki diri. Mengapa bulan haram itu disebut bulan Allah? Jadi bulan haram itu juga disebut bulan Allah. Selain tadi kita mengenal bulan haram itu adalah bulan yang mulia, kemudian termasuk Syahrul Hurum, kemudian termasuk juga bulan Allah. Jadi keistimewaan lain dari bulan Muharram adalah penyebutannya sebagai Syahrullah. Syahrullah itu adalah bulan Allah. Jadi bulan Allah itu penyandaran nama bulan kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kemuliaan. Jadi menunjukkan kemuliaan ya Bu ya. Kemuliaan, kemudian kedudukan istimewa yang dimiliki oleh bulan Muharram daripada bulan-bulan Hijriyah yang lainnya. Jadi para ulama menjelaskan bahwa penyebutan tersebut merupakan bentuk penghormatan ya Bu ya yang tinggi. Oleh sebab itu umat Islam dianjurkan memanfaatkan bulan Muharram ini ya dengan memperbanyak amal kebajikan gitu ya sebagaimana bentuk kita untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kemudian kenapa kita harus lebih baik gitu merefleksikan diri atau memperbaiki diri di bulan-bulan sebelumnya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mengajarkan gitu ya kepada kita gitu ya bagaimana kita hijrah ya Bu ya. Hijrah hijrah Rasulullah dulu gitu dari Mekah ke Madinah ya. Madinah itu dulu bukan namanya Madinah. Dulu Madinah namanya apa, Bu? Madinah dulu namanya apa? Ada ibu-ibu yang tahu namanya Madinah sebelum disebut Madinah? Namanya itu Ustazah nggak tahu. namanya itu Yasrib, ya. Namanya itu Yasrib. Jadi Yasrib itu terkenal dengan apa namanya?
dengan kekurangan-kekurangannya gitu ya, kurang majulah gitu ya, kotanya, kemudian banyak perselisihan gitu ya, seperti itu, banyak kekurangan-kekurangannya. Namun ketika Rasulullah hijrah ke Yasrib yang sekarang disebut dengan Madinah, Masya Allah gitu ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat kota Yasrib yang sekarang diganti namanya dengan Madinah gitu ya. Madinah itu adalah Madinah itu disebut dengan kota gitu ya, kota cahaya yang sekarang maju gitu ya, maju yang subhanallah gitu ya. Rasulullah SAW sebelum ke kota Madinah itu sudah mempelajari gitu ya, dari bahasanya, dari adatnya, dari permasalahannya kota Yasrib gitu, sehingga Rasulullah SAW melakukan beberapa hal untuk memajukan kota Yasrib ini yang sekarang disebut dengan Madinatul Munawwarah. Ya. Jadi kalau sekarang orang menuntut ilmu gitu, datangnya ke Madinah gitu ya. Kemudian sekarang kalau kalau perekonomian yang bagus, kalau berbelanja lebih 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 apa namanya, lebih maju di kota Madinah. Yang dulu adalah kota Madinah ini, kota Yatsib ini adalah kota yang tidak banyak kelebihannya, bahkan lebih banyak kekurangannya. Ya, akhirnya Rasulullah SAW datang ke kota Yasrib. Yang pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan adalah namanya mempersaudarakan, gitu ya. Karena memang salah satu ada permasalahannya adalah banyak perselisihan di kota Yasrib. Yang akhirnya apa, mempersaudarakan, ya, mempersaudarakan. Setelah mempersaudarakan, artinya kan kalau mempersaudarakan itu mau tidak mau harus akur begitu ya Bu ya, mau tidak mau harus akur, harus istilahnya tidak ada permusuhan. Ini namanya hijrah itu sesuatu yang berat ya Bu ya, sesuatu yang berat karena orang yang sudah punya kekayaan di kota Makkah gitu ya, kemudian dia mau pergi ke kota Madinah, apa yang dia miliki di kota Mekah gitu ya, dia akan tinggalkan gitu ya, dia akan tinggalkan. Kemudian dia akan hidup kembali di tempat yang baru. Tapi subhanallah gitu ya, masya Allah gitu, Rasulullah SAW memahami gitu ya umatnya yang akhirnya mempersaudarakan antara penduduk Mekah dengan Madinah, ya. Kemudian yang berikutnya yang Rasulullah lakukan gitu ya, ketika hijrah ke Yasrib yang sekarang menjadi kota Madinah, yaitu yang kedua adalah membuat masjid-masjid, ya. Jadi masjid itu bukan hanya tempat untuk ibadah saja, tapi bagaimana tempat musyawarah, tempat menyusun strategi, kemudian tempat bersilaturahim gitu ya. Makanya ketika kita pergi ke masjid gitu ya, masjid dekat rumah kita ya, tengok kanan kiri kita itu kenal atau tidak gitu ya. Jangan sampai kita bolak-balik ke masjid kemudian itu tetangga kita tidak kenal gitu ya. Jadi itu salah satunya adalah sarana sebagai sarana ta'aruf, sarana silaturahim, kemudian sarana menuntut ilmu. Jadi itu fungsi masjid gitu ya, adalah sumber untuk menuntut ilmu. Makanya ketika sudah dipersaudarakan, kemudian ada base camp nih untuk ngumpulnya itu di mana, yaitu di masjid. Makanya dibangunlah masjid-masjid. Kemudian yang berikutnya adalah mengetahui, memajukan ekonomi masyarakat, ya, memajukan ekonomi masyarakat. Karena ketika ekonomi masyarakat di situ maju, nah biasanya ya Bu ya, kejahatan-kejahatan yang dialami di kota itu akan lebih menurun, bahkan akan tidak ada lagi gitu ya, seperti itu ya Bu ya, kalau sepertinya perekonomian sudah stabil, ya, semua rumah-rumah sudah terpenuhi minimal ya Bu ya, minimal secara
yang primernya saja minimal gitu ya, minimal primernya sudah terpenuhi seperti makannya gitu ya, rumahnya gitu ya sudah terpenuhi. Jadi Rasulullah membangun sistem gitu yang apa yang menjalankan gitu UMKM bahasanya kalau sekarang ya, UMKM untuk lebih dihidupkan. Kalau kalau sepertinya mau beli beras nih di toko ini gitu ya, kalau mau beli sayuran di ini, jadi itu disebarkan gitu kepada masyarakatnya. Jadi tidak ada lagi gitu ya konsumsi dari kota Yasrib ini keluar gitu ya. Eh, Boleh kalau yang dari luar ke ke kota Yasrib gitu ya untuk bisa memenuhi kebutuhan, tapi yang kota Yasrib diusahakan gitu ya terpenuhi secara sandang, pangan, papannya. Yang itu ya alhamdulillah Rasulullah SAW jalankan, sehingga sekarang Madinatul Munawwarah gitu ya, subhanallah gitu ya, bagaimana ketika menuntut ilmu di sana orang Yaman bahkan bisa gratis gitu ya, seperti itu ya Bu ya. Kemudian ketika belanja pun gitu ya, eh, kita ya kita kalau tahu tempat warung yang murah di mana gitu ya, ya standarnya sebenarnya mungkin lebih murah gitu ya daripada kota Madinah. Tapi ya tidak tahu kalau sepertinya di kota Madinah ada yang lebih murah daripada kota Makkah. Di Mekah lebih murah daripada di Madinah. Gitu ya seperti itu. Jadi itu ya Bu ya, bentuk hijrah Rasulullah itu dari yang tidak tahu menjadi tahu, yang darinya tidak maju menjadi maju gitu ya, yang tadinya jahiliyah gitu ya menjadi sekarang hidayah, dapat hidayah. Jadi seperti itu. Jadi Rasulullah mencontohkan kepada kita bagaimana kita hijrah gitu ya caranya. Kemudian apa namanya, kenapa disebut dengan kalender hijriah? Namanya hijriah itu adalah spiritnya ya Bu ya, spirit perubahan gitu, yaitu semangat untuk berubah. Maksudnya adalah semangat berubah dari yang buruk menjadi baik, begitu ya Bu ya. Dari yang baik menjadi lebih baik, ya seperti itu. Makanya disebut dengan hijriah. Hijriah itu, kalau hijrah itu prosesnya, kalau hijriah itu spiritnya, gitu ya. Spirit atau semangat ketika kita untuk menuju kepada lebih baik. Kemudian keutamaan puasa di bulan Muharram ya, ibu-ibu, semoga kita semua bisa Allah mudahkan untuk bisa puasa di bulan Muharram ini. Besok ya Bu ya, Tasu'a dengan Asyura. ya, salah satu ibadah sunnah yang paling dianjurkan gitu ya, yaitu selama bulan Muharram itu adalah berpuasa. Sama juga seperti bulan sebelum bulan Ramadan itu apa? Rajab wa Sya'ban ya. Sya'ban juga kita dianjurkan untuk lebih banyak berpuasa. Begitu juga di bulan Muharram. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram. Rasulullah seperti itu ya. Anjuran untuk menunjukkan betapa besarnya keutamaan puasa di bulan Muharram ya. Jadi selain memperoleh pahala, puasa juga menjadi sarana melatih kita untuk bersabar, untuk meningkatkan kita agar lebih takwa gitu ya Bu ya. Kemudian kita juga bisa membersihkan hati kita. Kemudian serta membentuk kedisiplinan gitu ya. Jadi itu di bulan Muharram kita dianjurkan untuk memperbanyak puasa. Bukan berarti kita puasanya dari tanggal awal sampai akhir, tidak. Intinya memperbanyak puasa. Kalau sepertinya nih, puasa kita besok puasa Tasu'a, kemudian puasa Asyura, kemudian berikutnya lagi puasa Senin Kamis gitu ya. Kamu ayamul bid, kita laksanakan juga ayamul bid gitu ya. Kemudian kalau memang mau tambah lagi puasa Nabi Dawud gitu ya, alhamdulillah gitu kalau kita mampu. Jadi itu ya Bu ya, spirit puasa di bulan Muharram. Ya. Keutamaan puasa Asyura pada 10 Muharram gitu ya. Saat membahas keistimewaan bulan Muharram gitu ya, biasanya kita kenal juga dengan puasa namanya puasa Asyura. Ya Bu ya, Asyura itu
Asyroh itu artinya dalam bahasa Arab itu 10 ya Bu ya. Pada tanggal 10 Muharram tidak dapat dipisahkan dari Asyura. Jadi memiliki eh, sejarah yang penting gitu dalam Islam dan menjadi salah satu hari yang sangat dianjurkan untuk berpuasa. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa puasa Asyura menjadi sebab ya diampuninya dosa-dosa kecil selama 1 tahun yang telah berlalu. Jadi kalau kita puasa Asyura ya dalam hadisnya Rasulullah eh, mengingatkan bahwa puasa Asyura menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kecil selama 1 tahun yang telah berlalu. Ya Bu ya. Kemudian Muharram menjadi awal tahun baru Hijriah. Itu awal tahun Hijriah. Jadi itu ya Bu ya. Kalau usahakan coba Ibu mungkin dulu pernah dianjurkan ke ibu-ibu untuk membuat gitu ya peta peta bukan peta kehidupan, jadi peta perbaikan gitu dari setiap bulan Muharram ini dari segi ruhiyahnya, dari segi kesehatannya, dari segi mungkin pencapaian pencapaian ekonominya gitu ya dan yang lain-lainnya gitu ya biar untuk mengevaluasi bahwa oh poin-poin kesehatan di bagian A, B contohnya lari sehari 30 menit gitu ya, oh berhasil gitu ya. Kemudian pagi-pagi makan apa namanya buah gitu atau yang kukus-kukus, oh berhasil gitu ya, seperti itu. Oh, kalau sepertinya tidak berhasil berarti tetap dituliskan, kemudian diperbaiki. Oh ini yang perlu diperbaiki. Amalan-amalan nih Bu yang pada bulan Muharram gitu selain tadi puasa yang pertama adalah memperbanyak sedekah ya Bu ya, memperbanyak sedekah. Jadi sedekah merupakan amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbagi kepada sesama pada bulan Muharram menjadi salah satu cara meraih keberkahan. Kemudian yang berikutnya adalah membaca Al-Qur'an. Walaupun tiap hari juga kita dianjurkan membaca Al-Qur'an. Tapi bagaimana ketika bulan Muharram gitu ya semangat untuk berinteraksi kita dengan Al-Quran itu lebih baik ya karena kita sudah mengevaluasi tahun-tahun bulan-bulan sebelumnya gitu ya. Semoga Muharram tahun Hijriyah ini gitu ya lebih baik daripada tahun Hijriyah sebelumnya. Jadi kalau sekarang berarti 1400 400 berapa ya Bu ya? 48. 48 ya, 1448 Hijriah ya, lebih baik daripada tahun 1447 Hijriah ya dalam segi apapun, dalam akhlaknya kita ya Bu ya, dalam ibadah sholat wajib kita, dalam ibadah sholat sunnah kita gitu ya Bu ya, kemudian dalam bersedekah Insya Allah semoga kita lebih baik ya Bu ya. Kemudian membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu memperbanyak zikir dan doa. Memperbanyak zikir, istighfar, tasbih, tahmid, tahlil, dan doa merupakan amalan yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika ada kisah si pembunuh gitu yang membawa kemudian mau bertobat gitu ya, kemudian dia datanglah kepada eh, kepada orang untuk diminta dinasehati, kemudian kamu tidak bisa karena sudah banyak sekali dosamu yang akhirnya genaplah menjadi 100 gitu ya. Kemudian datanglah kepada ulama yang memang menasihat saya ini gitu ya, saya berdosa kayak saya sudah pembunuh, saya kalau saya dosa ini saya bernasihat ini gitu ya. Yang apa yang dianjurkan yaitu bertobat kemudian untuk berhijrah ya Bu ya, berhijrah ke tempat yang bisa kondusif gitu ya untuk berhijrah. Ya, akhirnya pergilah gitu ya dengan modal niat untuk bertobat, kemudian memperbanyak istighfar sebelum sampai ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah mencabutnya nyawanya ya. Sehingga apa namanya?
malaikat gitu ya, malaikat berebut gitu ya, dia masuk surga, dia masuk neraka, dia masuk surga, dia sudah mau ini ya, akhirnya lihat jengkalnya, ternyata langkah yang mau ke tempat hijrah itu lebih dekat gitu ya, seperti itu yang akhirnya eh, dia mengawali dengan membaca istighfar dengan niat untuk berhijrah gitu ya, dia akan masuk surga. Itu ya Bu ya, zikir dan doa. Kemudian menjalin silaturahmi gitu ya. Jadi silaturahim ini salah satu keutamaannya dan kemudian salah satu manfaatnya juga untuk memperkuat jalinan silaturahim. Kemudian juga untuk memperpanjang umur gitu ya. Karena seyogianya ketika kita silaturahim itu berbagi, biasanya Bu ya kan ngobrol-ngobrol gitu ya, cerita-cerita, curhat-curhat gitu ya, berbagi gitu ya, saling nasihat menasehati, berbagi kebahagiaan gitu ya. Mungkin ada yang curhat orang gitu ya tentang permasalahan, kemudian kita nasihati, kemudian orangnya akhirnya ketika dia nasihati senang gitu ya, dan dia menjadi solusi kita yang mungkin di rumah tidak ada tempat untuk berbicara gitu ya, dia berbicara ketika kita silaturahim gitu ya. Jadi dengarkan saja ya Bu ya, kalau sepertinya ada mungkin sahabat kita yang ingin curhat gitu ya, luar dalamnya kita gitu ya, kita tutup gitu kerahasiaannya dan kita nasehati gitu ya teman kita, kemudian eh, tetap mendoakan untuk tetap senantiasa diberikan kesabaran gitu ya, hidayah gitu ya untuk saudara kita ketika kita bersilaturahim kemudian menemukan hal yang seperti itu ya Bu. Kemudian yang berikutnya adalah hikmah bulan Muharram bagi umat Islam. Jadi bulan Muharram ini Bu mengajarkan banyak pelajaran berharga gitu ya. Salah satunya adalah pentingnya memulai sesuatu dengan niat yang baik ya, dan semangat untuk terus memperbaiki diri. Karena kita sudah sangat mengetahui innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung nih niatnya. Makanya selalu islahun niat, selalu memperbaiki niat gitu ya. Ketika kita berhalaqah ini kita niatnya apa sih? Karena terpaksa kah? Apa karena tuntutan kah? Apa karena memang kita ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan naungan para malaikatnya ketika kita berdoa dalam halaqah-halaqah seperti ini atau majelis ilmu ini, ketika kita berdoa maka lebih dekat untuk dikabulkan doanya gitu ya. Jadi bukan sekedar paksaan gitu ya. Jadi kita selalu memperbaiki niat gitu ya Bu. Kita mau pergi kemana gitu, mau silaturahim kemana, mau jalan-jalan kemana gitu ya. Kita selalu memperbaiki diri gitu ya. Karena pasti kita akan memperbaiki niat. Karena kita pasti akan menemukan ya Bu ya, sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Dimanapun kita sebenarnya niatnya adalah untuk baik. Mungkinkah di awal-awal gitu ya, mungkinkah kultum menjadi beban buat kita ya Bu ya, betul nggak Bu? Beban untuk mencarinya, beban untuk menyampaikannya gitu ya. Padahal kalau diniatkan itu adalah eh, sebagai tadribat gitu, sebagai latihan gitu ya, latihan untuk kita tetap mencari ilmu gitu dan menyampaikan ilmu kepada yang lain. Jadi ketika bicara kita itu diamalkan oleh yang mendengarnya gitu ya, kemudian kita Masya Allah gitu ya, Subhanallah, akan mendapatkan pahala gitu ya, apa yang telah kita lakukan walaupun itu hanya sebagai ucapan saja gitu sampai orang bisa mengamalkan gitu ya. Jadi itu selalu perbaiki niat dan tetap semangat gitu ya untuk terus memperbaiki diri. Kemudian pergantian tahun Hijriah menjadi pengingat bahwa setiap muslim perlu melakukan evaluasi, perlu melakukan introspeksi diri ya Bu ya. Kemudian terhadap perjalanan hidupnya, terhadap kesalahan apa yang sudah diperbuatnya gitu ya di masa lalu, hendaknya menjadi pelajaran untuk memperbaiki diri. Tapi jangan sampai kita jatuh ke lubang yang sama begitu ya Bu ya.
atau mengulangi kesalahan yang telah kita lakukan di sebelumnya gitu ya itu. Kemudian walaupun berbagai amalan yang dianjurkan pada bulan Muharram ini ya Bu ya, seorang muslim dapat memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala sekaligus meningkatkan kepedulian kita terhadap lingkungan sekitarnya. Jadi itu ya Bu ya, bulan Muharram, hikmah bulan Muharram ini selalu memperbaiki niat, kemudian selalu memperbaiki diri, begitu juga bagaimana berintrospeksi, jangan sampai kita mengalami lagi kesalahan yang sama di tahun-tahun sebelumnya. Ya. Kemudian yang terakhir adalah mengapa keistimewaan bulan Muharram ini penting dipahami ya Bu ya. Jadi memahami keistimewaan bulan Muharram itu membantu umat Islam agar tidak melewatkan kesempatan, ya Bu ya, kesempatan meraih pahala dan kebaikan, ya. Kebaikan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap bulan Muharram selalu diingatkan Bu ya, selalu diingatkan gitu sebagai awal tahun Hijriah, tetapi belum memahami berbagai keutamaan yang terkandung di dalamnya. Walaupun kita sebenarnya sudah tahu keutamaannya, tapi mungkin masih perlu diingatkan bahwa oh iya, saya belum evaluasi, oh iya, saya belum berintrospeksi diri, begitu ya Bu ya. Jadi dengan mengenal kemuliaan Muharram gitu ya, setiap muslim eh, akan lebih termotivasi untuk meningkatkan ibadahnya gitu, untuk memperbanyak amal solihnya, kemudian menjauhi kemaksiatan dan menjalani kehidupan sesuai dengan tuntunan agama gitu ya. Karena kalau kita sudah jauh dari tuntunan agama ya Bu ya, gampang sekali kita itu terpengaruh terhadap bicaranya orang gitu ya, atau kalau sekarang banyak berinteraksi dengan media sosial, kita banyak terpengaruh eh, dengan pemikiran-pemikiran media sosial yang seharusnya kita bisa menyaring dengan lebih bijak gitu ya. Kita bisa menyaring bahwa ini kalau kita ikuti, kalau kita pikirkan gitu ya, kalau kita eh, apa namanya, kalau kita ikuti dalam keseharian kita ini Allah Subhanahu wa taala ridho atau tidak gitu ya. Karena ketika kita jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, makanya kita akan lebih banyak emosinya. Kita akan lebih sombongnya gitu ya. Makanya perlu kita mendengar kepada orang-orang yang bijak, bukan untuk memprovokasi gitu ya, memprovokasi otak kita gitu ya untuk lebih menjustis seseorang itu jelek, menjustis kelompok ini lebih kelompok kita lebih baik gitu ya, atau diri kita lebih baik daripada dia gitu ya, tidak seperti itu. Tapi bagaimana kita lebih banyak berintrospeksi diri terhadap diri kita, bagaimana kita lebih baik hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita berhubungan dengan orang di sekitar kita, biasanya ketika dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kita pun akan lebih bijak gitu ya, kita pun akan lebih sabar ya Bu ya, kita pun akan lebih penyayang kepada orang, kita pun akan menghargai, tolong menolong kepada orang yang lihat di sekitar kita yang kita temui. Bu ya. Intinya adalah kesimpulan bulan Muharram adalah menjadikan sebagai salah satu bulan paling mulia dalam Islam. Statusnya itu sebagai bulan haram, anjurannya adalah memperbanyak salah satunya puasa sunnah, utamanya puasanya adalah puasa Asyura, serta posisinya sebagai awal tahun Hijriyah menjadi bukti besarnya kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada bulan ini, yaitu bulan Muharram. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita menjalani bulan Muharram ini sampai akhir gitu ya. Semoga kita memperbanyak hal-hal yang baik. Jadi ibu-ibu coba, begitu juga pribadi saya gitu ya, catatan-catatan yang
dulu gitu ya sudah dituliskan, perlu diintrospeksi diri, mana yang perlu ditambahkan, mana yang perlu dipertahankan, mana yang perlu dihilangkan gitu ya. Dari diri kita sendiri atau dari rencana gitu yang sudah kita buat ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah gitu, karena memang namanya rencana gitu dalam kita tulis itu sudah sebagai niat ya Bu ya. Niat itu bukan, lebih baiknya memang sebenarnya ya Bu ya, bukan hanya di hati saja, tapi bagaimana kita aplikasikan dengan catatan gitu ya, dengan catatan rencana-rencana gitu ya, karena dengan rencana-rencana itu biasanya kita lebih termotivasi untuk bisa mencapainya gitu ya. Ataupun kalau sepertinya tidak terlaksana, catatan itu sebagai sebuah ikhtiar kita ya, untuk betul-betul mencapai yang terbaik yang kita lakukan untuk ke depannya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga ibu-ibu dan saya pribadi gitu ya, bisa Allah Subhanahu wa taala bimbing, kemudian selalu memperbaiki niat, kemudian lebih baik diri kita daripada tahun-tahun sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembalikan ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu ada yang ingin bertanya? Silahkan. tinggal diamalkan ya Bu ya. Insya Allah. Ada yang mau bertanya ibu-ibu yang lain? Tidak, Ah, tidak. Ya udah. karena sudah mengantuk. Dong ya Bu ya. Iya. Terima kasih kepada Umi Ulfa atas ilmu yang telah diberikan. Semoga ilmu yang kita peroleh malam ini dapat menjadi amal jariah dan membawa keberkahan dalam kehidupan kita. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Segala yang baik tentunya datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala kekurangan adalah murni dari kelemahan saya sebagai manusia. Sebelum kita mengakhiri acara ini, marilah kita tutup halaqah malam ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.